أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita, termasuk pada petang hari ini rahmat-Nya turun sehingga bisa menyejukkan alam kita, menyejukkan iman kita dengan turunnya hujan yang rintik-rintik. Semoga hujan yang turun pada malam hari ini merupakan hujan yang penuh dengan barokah. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT. Semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Ibu bapak jamaah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian asas pelajaran kita masuk ke pekan 58. Sudah 58 kali alhamdulillah, dan malam hari ini insyaallah materi akan disampaikan oleh Ustaz Ali Aulia LC Bun. Beliau ini dulu pernah tinggal di lingkungan TGI waktu masjid kita masih di bawah. Sudah cukup lama sekali alhamdulillah. Pada malam ini beliau bisa hadir untuk memberikan materi tentang adab bertetangga sesuai dengan firman beliau, yaitu tafsir surat An-Nisa ayat 36. Marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan iqam kita raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Ustaz Ali Aulia kami persilakan untuk menyampaikan materi secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bi lisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang dirahmati oleh Allah, bersyukur pada kesempatan malam hari ini saya bisa memenuhi undangan jamaah, khususnya dalam kesempatan kajian rutin pada maghrib sampai isya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu surah yang spesifik berbicara tentang bagaimana interaksi kita kepada tetangga. Tentu rasa syukur senantiasa kita pancarkan kehadiran Allah, utamanya pada kesempatan momen-momen seperti saat ini. Luar biasa, bulan November bernya apa itu dari bernya itu berkah, bernya apalagi bersabar, bersyukur, apalagi Bu, ya pokoknya bersamamu lah gitu, di November ini. Nah tentu pada momen kesempatan kali ini
ada hal yang penting kaitannya dengan interaksi hubungan kita kepada sesama manusia. Karena dipahami bahwa interaksi kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ada yang kaitannya hubungan kita sama Allah, atau sering kita menyebutnya dengan hablum minallah. Kita sholat, kita puasa, kita berhaji, itu aktivitas yang kaitannya hubungan kita sama Allah. Kita berharap bahwa aktivitas ibadah yang kaitannya dengan hubungan kita sama Allah itu baik. Kalaupun dirasa kurang, kita berharap supaya benar-benar disempurnakannya. Maka kita senantiasa dalam doa kita itu kan tidak saja berkaitan Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana, tapi wa tammim taqsirana, kan begitu ya. Sempurnakan kekurangan-kekuranganku, kekurangan-kekurangan kami. Karena bisa jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, apapun aktivitas kita yang kaitannya dengan Allah, bisa jadi kesempurnaannya belum lengkap. Ya, ada benih-benih apa biasanya Pak? Ria, benih-benih pamer, benih-benih sombong dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu tidak bisa dihindari. Maka terus kita mengupayakannya dengan istiqomah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang kaitannya dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Kaitannya di sini adalah hubungan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ayatnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti bisa dikaji pada surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Memang membicarakan tentang hubungan kepada manusia, diawali kedua orang tua kita dengan orang-orang fakir, miskin, yatim, termasuk juga di dalamnya adalah tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman terdekat yang ada di samping kita. Itu kaitannya juga mempengaruhi kaitan dengan keimanan. Nanti bisa dicek Bapak Ibu sekalian bahwa banyak juga hadis-hadis yang membicarakan tentang interaksi kita dengan sesama itu mempengaruhi kualitas keimanan kita. Misalnya yang sangat populer ketika membahas surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, disebut sebagai pendusta agama. Mereka yang apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin. Ada kaitannya dengan orang fakir, orang miskin, anak yatim. Ada kaitannya dengan hubungan hablum minan nas. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini konsep tauhid yang kaitannya dengan tauhid uluhiyah kita, bahwa kita dituntut untuk menyembah Allah semata. Hanya Allah lah yang patut disembah.
Lawannya tauhid berarti syirik. Syirik artinya berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan Allah. Tandingannya bisa orang mati, benda mati, termasuk juga di dalamnya adalah mungkin orang hidup. Benda mati itu maksudnya apa? Masih ada Bapak yang pakai jimat-jimat? Hah? Masih ada yang pakai jimat-jimat? Oke. Ada ya? Masih ada yang pakai aki-aki atau bawa-bawa sesuatu yang dianggap bahwa itu adalah yang membawa kebaikan ataupun keburukan. Nah, atau kalau tidak benda mati, orang mati, masih ada yang bergantung dengan kuburan. Biar sukses, biar lulus, tulis namanya, nomor KTP-nya, masukin dalam kuburan, biar artinya bukan ziarah dalam definisi kita mengingat adanya kematian dan lain sebagainya, tapi bergantung dengan atau bahkan orang hidup, ya, dengan mengkultuskan siapa Pak? Mengkultuskan ya seseorang yang dianggap orang tadi itu tersebut sebagai orang pintar lah, atau dukun lah, atau paranormal lah, atau apalah namanya. Nah, mengkultus kita harus menghormati, habaib harus kita hormati, kiai harus kita hormati, Gus harus kita hormati. Ada nggak Gus di sini? Nggak ada ya? Gus, Pak Agus. Pak Agus benar. Kalau Pak Gun itu bukan Gus tapi guys. Guys, Kalau Pak Gun guys. masih muda. Nah, tentu kita harus hormati, tapi kita tidak boleh mengkultuskannya. Banyak sekali loh kejadian-kejadian di mana kejadian-kejadian tadi karena sikap hulu dan berlebih-lebihannya kepada seseorang tertentu sampai kemudian apa yang dikatakannya pokoknya dia samina wa ta'ala. Diajak nikah sirik, ayo semangat. Nggak taunya diajak A, B, C, D dan lain sebagainya. Saya rasa banyak lah dalam pemberitaan. Nah, kita dilarang untuk itu. Nah, pelarangan tadi itu dikaitkan juga dengan perbuatan baik kita kepada sesama. Diawali dengan apa? Wa bil walidaini ihsan. Dengan kedua orang tua kita dituntut untuk ihsan, baik. Baik. Nah, ihsannya ini tadi terus sampai baik kepada kerabat, baik kepada anak yatim, baik kepada orang miskin, baik kepada jaridil qurba, tetangga kerabat dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang mungkin sedikit jauh. Kemudian wasahibi bil jambi, kemudian teman sejawat. Teman sejawat itu berarti ya teman yang di samping sejawat lagi perjalanan, kebetulan satu bangku gitu ya. Kemudian teman dalam dalam perjalanan, dalam aktivitas di tempat pekerjaan dan lain sebagainya, itu dalam definisi wasahibi bil jambi. Dia tetangganya ya, tapi karena tempat kerjanya itu sampingan, loker kerjanya itu sampingan dengan saya, itu sahibi bil jambi. Atau kaitannya di sini adalah ya karena kerja, dalam perjalanan atau dalam apapun lah dengan segala bentuk aktivitasnya yang membersamai kita.
Nah itu clue-nya adalah ihsan. Sampai wabnis sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Artinya hamba sahaya dalam arti di sini mungkin para budak-budak pada masa itu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Poin ihsan dalam pembahasan berbagai macam literatur tafsir berkaitan dengan pemenuhan terhadap hak. Nah, inilah. Jadi ihsan itu definisinya apa? Ihsan itu didefinisikan banyak para mufassir kontemporer dengan kita memenuhi haknya. Kepada orang tua, apa yang harus kita lakukan perbuatan baik kita? Penuhi hak orang tua. Kepada anak yatim, kepada orang miskin, penuhi haknya orang miskin. Penuhi haknya anak yatim. Termasuk juga di dalamnya tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat dekat, teman kita dalam perjalanan, teman kita sekantor. Pemenuhan hak, termasuk juga di dalamnya adalah orang yang dalam keadaan ibnu sabil dan hamba sahaya. Nah, kita fokus sekarang pada kaitannya dengan tetangga. Dalam Al-Quran tadi disebut dengan 3 terma. Terma yang pertama apa Pak? Tema yang pertama merujuk pada al-jar, al-qurba, tetangga dekat. Nah ini kalau tetangga dekat berarti membicarakan tentang radius geografis. Karena dekat lawannya jauh. Maka radiusnya adalah radius geografis. Dekat. Nah, definisi di sini adalah mereka menjadi prioritas utama. Kemudian terma yang kedua berkaitan dengan tetangga ada al-jar al-junub, tetangga jauh. Nah ini merujuk pada hubungan kekerabatan. Meskipun temannya jauh, tapi punya hubungan kekerabatan. Masih dalam satu lingkup yang sama, masih dalam circle yang sama. Tapi ada as-sahibi bil jambi, teman sejawat, tetangga dalam aktivitas profesi, tetangga dalam aktivitas perjalanan maupun yang lainnya. Saya mulai Bapak Ibu sekalian dari fakta dalam kajiannya, dari hasil survei yang saya cari, utamanya di kota-kota besar. Lamanya di kota-kota besar menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk merasa kurang mengenal tetangganya. Kota-kota besar. Kalau di Jawa ini kota besar bukan? Dusun. Hah? Dusun. Kota besar. Nah, 60%. Nah, kalau kita tidak kota besar, ya berarti masih cukup baik. Walaupun dalam survei yang lain mereka semua penduduk warga negara Indonesia, ada survei juga mengatakan bahwa 80% lebih mereka menganggap penting keberadaan tetangga. Tapi di survei yang lain 60% lebih mereka tidak mengenal siapa. Lagi bensin. Pemberitaan berkali-kali itu saya diberitahu istri saya kadang-kadang sampai busuk di kamar kosnya, nggak ada yang tahu dia wafat. Ya, banyak sekali beritanya di kamar. Nah ini kita dihantui kesepian di tengah keramaian, merasa sendiri di tengah pemukiman yang
ini sebuah fenomena. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaan, tadi faktanya, pemberitaannya banyak sekali Pak, kejadian-kejadian yang melibatkan tetangga, browsing saja. Perselisihan, mulai dari perselisihan yang berkaitan dengan masalah sampah. Perselisihan sampahnya itu kadang ada yang bakarnya, wah itu loh, nah. Atau bahkan kemudian perselisihannya bisa jadi juga karena suara yang bising, atau perselisihannya berkaitan dengan batas tanah, atau mungkin perselisihannya hewan peliharaan. Hewan peliharaan sampai bisa jadi sampai melibatkan aparat itu, sampai ancam-ancam, bahkan sampai kemudian juga bunuh. Dari di Jawa nggak ada, paling kalau hewan peliharaan ayamnya yang disikat itu Pak ya. Orangnya enggak. Nah ini sebuah fenomena penting Bapak Ibu sekalian. Nah pemenuhan hak inilah yang harus benar-benar kita kembali maksimalkan. Nah, pemenuhan hak inilah yang harus benar-benar kita maksimalkan dengan memberikan pemaknaan ulang terhadap makna ihsan yang kaitannya dengan tetangga. Bagaimana kaitannya dengan tetangga dekat kita? Maka kita harus memenuhi hak-haknya, utamanya berkaitan dengan hak yang berkaitan dengan rasa aman, hak yang berkaitan dengan privasi, hak yang berkaitan dengan untuk bisa saling ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Bagaimana tetangga jauh? Ya, tentu pemenuhan haknya dengan benar-benar memastikan bahwa keberadaannya pun jadi keberadaan penting dalam kehidupan kita untuk senantiasa saling ta'awun dan bantu-membantu satu sama lain. Apalagi yang berkaitan dengan teman sejawat, tetangga dalam perjalanan, tetangga di kantor, tetangga yang bersama-sama kita terus dalam menjalani aktivitas profesi, maka secara khusus juga harus punya perasaan saling menjaga satu sama lain. Tahu Pak fatwanya Muhammadiyah tentang pengharaman rokok? Argumentasinya ini ayat Al-Qurannya, karena dia tidak bisa berbuat ihsan kepada tetangganya, orang yang ada di sekitar. Karena kaitannya bisa kaitan keimanan. Kaitan keimanan. Maka ada pemenuhan hak-hak tetangga yang harus benar-benar kita maksimalkan. Maka oleh karena itu kita elaborasi dengan apa sih definisi ihsan yang kaitannya dengan tetangga. Kalau merujuk dalam berbagai hadis banyak sekali. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum mayyu'ti jarahu, gitu ya. Tidak beriman seseorang yang menyakiti tetangganya, sampai begitu. Gak beriman. Bahkan di hadis yang lain sampai 3 kali, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Sampai sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang gak beriman itu? Mereka yang tetangganya merasa terganggu karena kehadirannya. Termasuk juga di dalamnya adalah yang berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak-haknya. Dalam sebuah hadis, nanti saya bacakan lebih spesifik hadisnya sehingga nanti bisa kita elaborasi. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya catat di sini. Nanti ini saya share ke Pak Guru untuk dibaca-baca. Yang pertama adalah berbuat baik dalam kaitannya di sini adalah pemenuhan hak interaksi untuk saling berhubungan satu sama lain. Artinya adalah menjaga.
Menjaga hubungan itu berarti kita sikapnya seperti apa, Pak? Ramah, afsus salam, menebar salam, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo Pak, monggo, salam. Komunikasinya yang baik, sampai kemudian dalam menjaga aktivitas hubungan tadi bisa jadi juga saling berbagi, saling bertukar hadiah. Oh, ini ada oleh-oleh samping dari sana. Tidak dari mana oleh-oleh? Balikin lagi. Ada oleh-oleh kasih. Ternyata nggak ada. Tetap baik. Harus baik. Jadi harus menjaga kaitannya dengan. Kemudian yang kedua adalah membantunya dan menolongnya ketika sulit. Nah, itu juga hak. Ketika tetangga mengalami musibah, sakit, kesulitan, maka kita dianjurkan untuk memberikan bantuan semampu kita. Termasuk juga di dalamnya adalah menjenguknya, atau kalau meninggal melayatnya. Termasuk juga di dalamnya adalah membantu dalam keadaan yang dinilai darurat. Saya rasa ini fenomena yang baik. Tapi kalau di Indonesia kaitannya dengan membantu, kalau di masyarakat yang jauh, kalau di perkotaan ya biasa. Tapi kalau di masih bahkan sudah punya dana tahun, sudah punya dana sosial bahkan, sehingga kemudian bisa memberikan jaminan dan bantuan awal bagi mereka yang dirasa kesulitan. Satu, ya mungkin mudah lah, mudah-mudahan ya. Step yang kedua, yang mau bantu ketika susah, oke lah. Nah, tahap yang ketiga, harus juga menghormati dan tidak mengganggu. Artinya di sini berkaitan dengan privasinya. Kalau kaitannya tidak mengganggu, tidak mengganggu, menjaga kebersihan, termasuk juga di dalamnya adalah bentuk kenyamanannya di sini adalah bagian dari menjaga privasi seseorang. Ya kita tahu, tapi itu benar-benar fakta. Tapi kan tidak semua fakta itu kemudian juga kita bisa sebarluaskan. Ya, nah, kita ada kepentingan untuk nahi mungkar jelas. Tapi nahi mungkar yang kita maksimalkan adalah bagaimana itu benar-benar terselesaikan dan ditemukanlah solusi terbaik. Ya saya rasa tidak pas juga lah ya budaya viralkan dulu aja Pak. Viralkan dulu saja Pak. Nah, fenomena ini juga menurut saya tidak selamanya pas. Walaupun saat ini dijadikan sebagai alat untuk jalan pintas. Tapi sebetulnya esensi terpenting adalah membangun nilai-nilai kepedulian, membangun nilai-nilai untuk benar-benar saling menghormati, tidak mengganggu satu sama lain. Sehingga terjagalah rasa keamanan dan bisa saling percaya. Jadi ada 4 spesifikasi dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perbuatan ihsan kita, termasuk di dalamnya kepada orang tua, kepada fakir miskin, anak yatim, dalam hal ini kaitannya dengan pembahasan kita adalah tetangga, maka pemenuhan hak. Haknya berkaitan dengan mereka layak untuk mendapatkan kebaikan. Mereka layak untuk mendapatkan bantuan ketika sulit. Mereka layak untuk mendapatkan penghormatan dan dijaganya rahasia dan privasinya.
termasuk juga di dalam rahasia dan privasi dalam kaitannya dengan keburukan yang tidak mesti harus semua orang disebarkan. Termasuk juga di dalamnya adalah harus menjaga rasa aman dan saling percaya satu sama lain. Nah, kita bisa banyaklah mencontohkan berbagai macam kisah-kisah inspiratif. Jadi saya cari ini ada tahun 2022 dari sebuah desa di Yogyakarta, dia menjadi sebuah kampung percontohan di mana dia membuat kampung yang di sana disebut sebagai kampung yang ramah lansia, di mana para tetangga aktif membantu kebutuhan sehari-hari mereka-mereka yang sudah lanjut usia, mulai dari belanja, mandi berobat, sampai kemudian hal-hal yang lain. Jogja itu, saya cari beritanya. Nah, termasuk di dalamnya adalah inisiatif-inisiatif yang lain yang secara khusus itu bisa dibangun dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antar tetangga. Jadi keluhnya, jadi kalau nggak ada adabnya dalam bertetangga, ya sudah hilang rasa aman. Karena hilang rasa aman, ya sudah saling curiga satu sama lain. Karena saling curiga satu sama lain, maka potensi untuk fitnah mengemuka. Karena fitnah mengemuka, pastilah potensi adanya gesekan-gesekan yang kemudian mengarah pada pertikaian, perselisihan, bahkan kemudian jauh dari apa yang kita harapkan, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Gak harmonis, nah, akhirnya karena gak harmonis, yang gak ada rasa aman, ya udah masuk tutup. Sebetulnya kalau di Indonesia enggak lah ya, tapi di Arab itu Pak, wah, bisa nggak kenal satu sama lain, sangat-sangat luar biasa. Itulah kenapa mungkin banyak hadis berkaitan dengan tetangga itu, mereka budayanya, kalau kita relatif lebih ramah. Ya walaupun generasi-generasi bawah ini sudah generasi-generasi cuek, masa bodoh, bukan urusanku dan lain sebagainya. Tapi ini harus benar-benar dikikis dan kita memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anak kita untuk punya peduli. Saya ada yang sakit, teman saya ada yang ulang tahun, kasih aja dia kado apa. Itu bagian dari aktivitas membangun nilai-nilai kebersamaan, membangun nilai-nilai saling. Kalau misalnya sudah antar ta'awun satu sama lain, ya sudah. Kalau sudah ta'awun, berarti semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau adab itu tidak ada, selain rasa tidak aman itu, ya sudah, kesejahteraan sosial tidak ada, turun. Gak ada interaksi, dukungan sosial, gak ada, sehingga kesepian, terisolasi, bahkan masalah-masalah kesehatan mental muncul berkaitan dengan individualisme. Banyak sekali kejadian-kejadian saat ini yang mengarah pada karena budaya cuek, budaya tidak peduli, budaya yang secara khusus jauh dari nilai-nilai apa yang kita sebut dengan kebersamaan, gotong royong, mau tahu berkaitan dengan apa yang ada di samping kita dan apa yang terjadi di samping. Akhirnya apa? Ya kalau tanggung jawabnya nggak ada, ya nggak punya solidaritas lagi, dan kemudian ya mempengaruhi kualitas dalam hidupnya. Jadi, marilah kita praktekkan. Ada satu hadis penting saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut secara spesifik, "Aturiduna ma haqqul jar." Apakah kalian tahu apa saja hak tetangga itu? Ini ista'ana bika a'antahu.
Jika dia minta tolong, maka kamu menolongnya. Itu hak. Kalau dia minta tolong, maka kita harus menolong. In istafrodoka afrodtahu. Bahkan jika dia, kata afrodta itu, kalau dia butuh bantuan, butuh pinjaman, pinjami. Itu hak. Wa in asabahu khairun hannatahu. Kan? Kemudian apa? Jika dia mendapatkan kebaikan, engkau pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, wa in asabathu musibatun azab. Jika dia ditimpa musibah, maka engkau harus apa? Menghiburnya. Jadi kalau dia dapat senang, senang. Jangan susah lihat tetangga senang, senang lihat tetangga susah. Tapi haknya adalah apa tadi ini? In asobahu khairun tahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, tahu, hadian munira. Selamat ya, senang dengarnya ya. Selamat ya, aduh mobil baru, selamat. Waduh, apalagi yang baru? Wah, dugaan saya itu pasti muncul itu. Selamat. Kalau istri baru ya musibah itu. Kalau musibah ya dihibur aja. Hiburnya, insya Allah Pak, sabar ya. Saya satu aja susah Pak, dengan dua. Harus sabar Pak, dengan hiburannya itu. Hah? Jadi bukan sebaliknya. Hadis tadi itu menunjukkan lebih spesifik sekali Bu, Pak. Spesifik sekali, nggak boleh senang melihat dia susah. Gitu. Dan nggak boleh susah marah melihat dia baik dan senang. Nah ini yang susahnya. Kalau dia minta bantuan nih Pak, kalau dia minta pinjaman, tapi tidak menutup diri dengan hal-hal yang bersifat kehati-hatian ya. Di antar tetangga ya harus antisipasi, ya saling kontrol satu sama lain. Sebetulnya seperti apa dia? Minjem Pak A, Pak B, Pak C, semua tetangga sudah dipinjemin semua akhirnya, karena dia orang yang jujur misalnya, nah dia harus benar-benar diantisipasi. Ya kita harus punya literasi lah. Nah, pinjam, dia ditanya untuk apa, seperti apa, bagaimana, kan begitu. Sebetulnya masalahnya apa dan lain sebagainya itu harus diberikan informasi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya apa yang terakhir? Nah, kalau kita sudah tahu itu, ya kita harus membangun kembali adab kita bertetangga dengan. Ayo kita sadar, indah binafsi. Kembali kepada diri kita. Kita punya kesadaran individu bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita itu makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kita itu makhluk yang bermasyarakat, membutuhkan peringatan, membutuhkan ada yang mengingatkan, dan tetangga itu punya potensi besar untuk mengingatkan kita. Begitu juga sebaliknya. Kesadaran individu bahwa kita dengan sesama kita bisa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mulai dari diri kita. Untuk kita
secara bertahap menunaikan dan mengamalkan hak-hak tetangga kita. Apa kewajiban kita terhadap tetangga kita sehingga kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang terbaik untuk tetangga. Yang kedua apa? Mau ngomong, mau komunikasi. Komunikasi yang aktif. Bangun, saling menyapa, tebar salam satu sama lain. Membuka dialog satu sama lain. Ya. Atau dalam istilah lain ya, aktif berbicara, aktif berkomunikasi, aktif bertegur sapa. Jangan tidak. Dia minimal bertegur salam. Monggo Pak, assalamualaikum. Monggo Pak, assalamualaikum. Untuk memulai komunikasi yang baik. Dengan kesadaran individu kembali kepada diri kita sendiri, dengan kemauan kita untuk menjalin komunikasi, insya Allah semuanya akan bisa terjalin dengan baik. Konflik pasti akan bisa terselesaikan. Ada berbagai inisiasi pasti tercipta, termasuk juga di dalamnya adalah lingkungan pasti tambah nyaman. Pasti itu ada kesadaran individu dan kita mau berkomunikasi. Kuncinya itu. Nah, kalau cuma diem-dieman, kalau nggak diem-dieman, nggak ngomong sama dia, malah ngomongnya di status. Nggak tahu diri dia punya tetangga, gitu kan? Di status tapi nggak tahu diri punya tetangga. Masa aku jangan membangun fitnah bingung di tetangga yang mana ini, kanan yang kiri yang mana ini. Tetangganya saling kamu baca status itu siapa ya bingung, saling fitnah ya, saling fitnah. Akhirnya ya sudah, sulit itu konflik bisa terselesaikan. Kenapa? Karena diumumkannya di statusnya, status WA-nya, status media sosialnya. Komunikasi. Kalau kita nggak bisa langsung mengkomunikasikannya, kita bisa punya komunitas untuk kita komunikasikan. Kita punya forum kan, ada rapat RT, ya, di rapat RT disampaikan seperti apa, bagaimana ya langkah bersamanya, seperti apa, bagaimana ya langkah konkretnya, sehingga bisa menjadi solusi, semuanya paham. Nah, mudah-mudahan kita bisa benar-benar memastikan itu. Insya Allah masyarakat yang berkah adalah masyarakat yang harmonis. Maka keharmonisan terpenting dimulai dari keluarga. Kalau keluarga sudah, tetangga. Bangun keberkahan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah semuanya kita mendapatkan kedamaian, kualitas terbaik dalam menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan demikian Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mulai dari diri kita untuk bisa memaksimalkan sikap ihsan kita. Perbuatan baik itu insya Allah balasannya baik. Kalaupun tidak dibalas baik sama orang yang kita, tapi insya Allah Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Matur nuwun, karena sudah waktu isya, kita akhiri dengan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Saya share apa yang menjadi perenungan saya lah secara pribadi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali Aulia tentang adab bertetangga. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita laksanakan untuk menjadi tetangga yang baik, saling menghargai sama tetangga, karena kadang ketakwaan kita itu tidak dinilai pas di masjid, tapi ketakwaan kita itu dinilai pas kita hidup di masyarakat. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, saya sampaikan nilai infak pada malam hari ini terkumpul alhamdulillah sebesar Rp315.000. Alhamdulillah tentu saja infak ini sangat berguna untuk keberlangsungan dari kajian kita rutin ini. Terima kasih kepada Bapak Sukabi sekeluarga yang telah menjadi sohibul snack pada malam hari ini. Semoga apa yang telah beliau berikan Allah membalasnya dengan yang jauh lebih baik lagi. Kami akhiri kalau punya kami mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.